Assalamualaikum, kembali lagi di Sidik Nurjadin Channel. Di kesempatan kali ini saya akan bertutorial kembali ya para penonton semua tentang bagaimana cara mengetahui arti warna kabel dan fungsi pada kiprok motor Honda Mega Pro ya. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yang baru gabung mohon untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Jadi untuk tutorialnya yaitu tentang bagaimana cara mengetahui jalur warna kabel pada motor Honda Mega Pro ya. Oke, sekarang kita akan coba cabut dulu ya, buka dulu nih ya. Nah, ini bisa dilihat para penonton semua. Di jalur pin soket pada kiprok Honda Mega Pro itu ada 5 warna kabel ya. Ini ada kuning sebelah kiri satu di bawah posisinya, terus ada warna kuning di sebelah kanan ya, di bawah. Nah, ini kabel kuning ini gunanya sebagai pengisian aki ya, berarti jalur spool jalan dari bawah. Nah, ini kabel kuning satu, ini satu ya, dua. Oke, dapat dipahami ya. Terus yang kedua, di atas kabel kuning yang ini ada kabel warna merah. Nah, kabel warna merah ini gunanya adalah sebagai jalur yang menuju ke aki plus ya, setelah dari kiprok. Nah, dari kiprok itu asalnya kan kabel warna kuning ini pengisian. Nah, dari sini akan masuk ke regulator ataupun ke kiprok, dan dari kiprok akan dikeluarkan lagi dengan kabel warna merah. Nah, kabel warna merah ini adalah masuk menuju ke aki plus ya, seperti itu. Jadi gunanya sebagai pengisian aki. Ini yang satu. Terus yang satunya lagi di kabel warna merah ini yaitu masuk langsung ke kunci kontak ya. Jadi kabel yang satu lagi di kabel warna merah ini masuk ke kunci kontak, seperti itu. Nah, setelah itu ada kabel warna merah garis hitam ya. Nah, di sini kabel warna merah garis hitam ini adalah keluaran setelah kunci kontak di on kan. Jadi arus 12 volt dari kabel warna merah ini ya. Jadi untuk kabel warna merah garis hitam ini, nah ini kabel warna merah garis hitam. Coba diperjelas. Nah, ini kabel warna merah garis hitam yang ini itu adalah keluaran dari kunci kontak. Nah, dari kunci kontak. Coba sebentar kita geser. Nah, ini jadi keluaran dari kunci kontak. Setelah kunci kontak di on kan, maka akan mengeluarkan arus 12 volt ke kabel warna merah yang ini ya. Coba kameranya. Nah, ini sini dapat dipahami ya. Dari kabel merah masuk ke kunci kontak, dan dari kunci kontak di on kan itu akan kembali lagi ke belakang ke kiprok ke sini. Itu kabel yang warna merah ini, merah garis hitam. Dapat dipahami ya para penonton semua, seperti itu. Nah, terus ada kabel warna hijau. Nah, untuk kabel warna hijau ini gunanya sebagai masa ya. Ini masanya kiprok ataupun regulator. Dan pastikan para brother semua untuk di jalur masa ini harus nempel ke bodi ya. Jadi posisi kabel warna hijau ini adalah sebagai masa ataupun groundnya kiprok atau regulator. Dapat dipahami ya. Selanjutnya ada kabel warna kuning. Nah, ini juga sama, ini adalah kabel dari pengisian ya, dari pengisian dari spool jalan di bawah. Dan sekarang kita akan cek fungsi dari kelima kabel ini ya, normal atau tidaknya. Oke, sekarang kita geser kembali.
Ini saya sudah persiapkan kabel 2 ya. Kita masukkan aja ini untuk pengecekan di jalur pengisian yang kabel warna kuning dua-duanya dari bawah maksudnya. Ini kita akan cek. Oke, dua-duanya kita masukkan aja seperti ini. Ini salah satunya harus ditempelkan ke bodi ya, dan kita nanti akan ketahui apakah ada percikan atau tidak ya. Jadi salah satu kita tempelkan ke bodi, nanti dua-duanya kita akan cek. Sekarang kita akan cek dulu kabel yang ini ya. Oke, untuk pengecekan kabel yang kuning ini dari spool jalannya, kita harus yang satu kita tempelkan ke bodi ke sini, dan yang satu lagi kita engkol ya. Maaf, yang satu lagi kita percikan seperti ini, apakah ada arus atau tidak ya. Oke, sekarang kita akan coba. Coba Bang, dengkol aja Bang. Perlu bantuan ya. Coba. Bentar. Coba dengkol Bang. Nah ini coba. Oke, udah. Ini yang satu ya, kita ceknya berarti yang ini dulu ya, yang bawah. Nah sekarang kita akan cek yang jalur kabel kuning ini dari spool jalan, apakah bagus atau tidak ya. Nah sekarang kita akan tempel yang ini, terus yang ini kita tempel ke bodi. Coba diengkol lagi Bang. Nah coba terus Bang, coba. Nah ini coba Bang. Nah ini bagus ya, berarti untuk di jalur spool dari bawah itu bagus, tidak ada kendala. Nah kemudian kita akan cek untuk jalur arus 12 volt ya para penonton semua. Nah di sini arus 12 voltnya kita coba masukkan aja seperti ini kabel, terus yang satu kita tempelkan ke sini ya, ke masa ini harus mengeluarkan percikan api. Oke, kita lihat. Nah ini ada kelihatan, berarti untuk arus akinya normal, bagus ya, tidak ada kendala. Nah kemudian untuk arus 12 volt yang ini, yang kabel warna merah garis hitam, ini kita masukkan sama seperti ini. Terus kita kunci kontak di on kan ya. Dan apabila kunci kontak itu ketika kita di on kan, dan ini harus mengeluarkan arus ya, arus 12 volt ya. Jadi untuk kabel warna merah garis hitam ini adalah keluaran arus 12 volt setelah kunci kontak di on kan. Sekarang kita akan coba kunci kontaknya di on kan. Nah ini sudah on dan kita, nah oke, dapat dilihat. Dan apabila kita kunci kontaknya di off kan, ini tidak akan mengeluarkan arus ya. Oke, kita akan off kan kunci kontaknya. Nah ini tidak ada arus ya. Oke, berarti normal ya. Dan kita coba di on kan kembali. Nah ini oke. Jadi untuk jalur kunci kontak kabel hitam, kabel merah garis hitam itu normal. Dan yang satunya lagi untuk cek kabel warna hijau. Nah ini adalah gunanya sebagai masa ya, masa regulator ataupun masanya kiprok. Dan pastikan ini kabel yang warna hijau ini harus benar-benar nempel ke bodi. Apabila para brother meskipun di bagian regulator ataupun kiproknya masih maksudnya beli yang baru ya, ganti yang baru, tetapi di jalur kabel warna hijau ini tidak nempel ke bodi, saya yakin ini pengisian di motor Honda Mega Pro ataupun di bagian jalur lampunya itu akan cepat putus ya. Dan di bagian aki itu tidak akan ngisi ya di bagian chargernya, maksudnya pengisiannya. Apabila kabel warna hijau ini tetap tidak nyambung ya, tidak nempel ke bodi. Jadi sangat penting sekali untuk kabel warna hijau ini. Dan sekarang kita akan cek untuk kabel warna hijau. Ini kita harus gunakan lampu riting ya para penonton semua, seperti ini. Nah ini kita gunakan lampu riting. Nah satu kita masukkan ke kabel hijau ya, ini untuk pengecekan kabel hijaunya apakah normal atau tidak. Terus yang satu kita masukkan ke aki ya langsung. Nah ini harus hidup. Nah bisa dilihat seperti ini, berarti ini normal ya untuk di jalur kabel hijau.
Oke, sekarang kita akan cek untuk jalur kabel warna hijau. Ini sudah saya persiapkan ya, lampu riting. Nah, untuk pengecekan lampu hijau kita masukkan satu ke soketnya ya. Maksudnya di jalur kabel hijau ya, sebagai masanya kiprok. Terus yang satu kita masukkan ke kabel warna merah. Nah, kabel warna merah ini adalah arus aki 12 volt. Kalau misalkan lampu ini hidup, berarti untuk jalur massa yang kabel warna hijau ini yang masanya kiprok itu berarti normal ya, tidak ada kendala. Dan pastikan kabel hijau ini harus nempel ke bodi ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini berarti bagus ya, tidak ada kendala. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba lewat di jalur kontak di kabel warna merah garis hitam ini. Kita coba kunci kontak apakah hidup atau tidak lampu sennya. Oke, bagus. Nah, ini tidak ada kendala. Jadi seperti itu ya para penonton semua untuk pengecekan di jalur, maksudnya cara mengetahui kabel, warna kabel dan fungsi jalurnya ya. Oke, sekarang kita pasangkan kembali. Nah, itu. Dan apabila ada pertanyaan silakan para brother ataupun para penonton semua tulis di kolom komentar, dan di bawah deskripsi itu saya tuliskan nomor telepon dan WA saya di 0858634919. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like dan komennya. Oke, terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.